Kalau Prabowo ketemu Megawati, siapa yang seneng? Siapa yang nggak bisa tidur? Ayo, siapa menurut kalian? Kalau Mak sih ya, jelas termasuk yang seneng-seneng aja. Kalau kalian gimana? Ayo, tulis di kolom komentar ya. Terus, nah ini nih, kalau Pak Jokowi gimana? Coba. Kalau Gibran gimana? Dan kalau pemilik akun Fufu Fafa gimana? Kalau pertemuan ini benar-benar terjadi, mungkin Pak Mulyono, Pak Jokowi maksudnya, mungkin nggak bisa tidur loh. Sampai-sampai ada kabar kalau beliau mau ngantor lagi di IKN sampai menjelang pelantikan presiden baru. Loh. Ini apa lagi nih? Kita semua kan sudah tahu ya, Bu Mega dan Pak Prabowo ini pernah berjuang bersama dan juga pernah berseberangan di Pilpres. Tapi keduanya akan segera bertemu. Banyak pihak yang melihat ini sebagai salah satu politik penting menjelang pembentukan kabinet baru. Namun, di balik semua harapan dan antusiasme publik, ada banyak pertanyaan yang akan muncul dari pertemuan ini nanti. Siapa yang tidak kenal hubungan Pak Prabowo dan Bu Megawati? Mereka pernah bersekutu alias bersatu di masa lalu. Bahkan emak masih ingat banget itu. Dulu para pendukung kedua tokoh ini sampai membuat julukan Mega Pro. Mantap. Yang berarti Mega dan Prabowo. Ya, jika politik adalah permainan catur, Mega dan Prabowo adalah dua grandmaster yang tahu kapan harus diam, kapan harus menunggu, dan kapan harus bergerak. Banyak yang menyambut baik loh dengan rencana pertemuan ini. Mereka berharap bahwa ini adalah langkah awal menuju koalisi yang lebih stabil. Tentu saja, siapa sih yang tidak ingin melihat dua kekuatan besar dalam politik Indonesia ini bersatu? Iya toh? Namun, seperti dalam sebuah hubungan di politik, selalu ada kata tapi. Belum tentu PDI Perjuangan akan masuk ke dalam koalisi Prabowo, meskipun pertemuan nanti berlangsung dengan baik. Sebelum dilanjut, jangan lupa like dan komen yang menarik, oke? Mari kita jujur, setiap kali dua tokoh besar seperti Prabowo dan Megawati bertemu, selalu ada ekspektasi besar dari publik. Mungkinkah ini adalah awal dari koalisi besar yang akan mendominasi panggung politik Indonesia? Atau apakah ini sekedar basa-basi politik tanpa hasil konkret? Satu hal yang pasti, para pengamat politik dan juga kita semua akan menyaksikan setiap langkah dan kata yang keluar dari pertemuan tersebut dengan penuh seksama. Kalau bicara soal koalisi, apakah benar PDI Perjuangan akan masuk ke dalam koalisi Prabowo? Ini adalah pertanyaan besar yang tampaknya belum bisa dijawab dengan pasti. Di satu sisi, ada potensi besar untuk membentuk koalisi yang kuat, mengingat pengalaman politik dan dukungan yang dimiliki oleh kedua partai ini. Namun, di sisi lain, kita juga tahu loh, bahwa politik adalah soal kepentingan. Dan dalam dunia politik, kepentingan seringkali lebih penting daripada aliansi. Lalu, apakah PDI Perjuangan akan bergabung dengan koalisi Prabowo? Nah, inilah puncak dari drama politik kita. Jika kita melihat kembali sejarah politik Indonesia, partai politik di negara ini terkenal dengan kemampuan yang luar biasa untuk berkawan dengan siapapun yang berkuasa, asalkan ada kepentingan yang terjaga. Jadi, ide bahwa PDI Perjuangan bisa saja masuk ke dalam koalisi Prabowo bukanlah sesuatu yang mustahil. Tapi, tapi ada juga kemungkinan besar bahwa Megawati dan PDI Perjuangan akan tetap pada jalur mereka sendiri, di luar pemerintahan,
menjaga jarak aman dari pemerintah sambil terus memantau situasi dari kejauhan dan siap untuk masuk jika waktu dan kondisi tepat. Nah, jika kita melihat sejarah, Megawati dan PDI Perjuangan bukanlah pihak yang mudah berkompromi, terutama jika ada perbedaan visi dan misi. Pertemuan ini bisa jadi hanya langkah awal dari proses panjang, negosiasi dan tarik-menarik kekuasaan di balik layar. Atau mungkin ini hanyalah pertemuan biasa tanpa dampak signifikan seperti banyak pertemuan politik lainnya yang penuh dengan janji manis namun minim aksi. Ada yang bilang bahwa politik Indonesia itu mirip dengan sinetron, penuh dengan drama, konflik, dan kadang-kadang ada adegan yang tampaknya tidak masuk akal. Tapi justru itulah yang membuat menarik untuk diikuti. Pertemuan Prabowo dan Megawati ini bisa jadi adalah salah satu adegan kunci dalam sinetron politik Indonesia. Akan ada harapan besar dari berbagai pihak, tapi ada juga potensi besar untuk kecewa. Bayangkan saja, apa yang akan terjadi jika pertemuan ini tidak menghasilkan apa-apa? Tentu saja publik akan kecewa. Tetapi bukankah kita sudah terbiasa dengan kecewaan? Di sisi lain, jika pertemuan ini menghasilkan sesuatu yang besar, misalnya, ini misalnya loh ya, misalnya terjadi koalisi antara PDI Perjuangan dan koalisi Pak Prabowo, mungkin ini bisa menjadi langkah besar loh dalam politik Indonesia. Jadi, apa yang kita harapkan dari pertemuan ini? Ya, seperti biasa, dalam politik kita harus siap untuk yang terbaik dan juga siap untuk yang terburuk. Jika pertemuan ini berhasil menciptakan koalisi yang kuat, ini bisa menjadi awal baru yang positif untuk politik Indonesia. Namun jika pertemuan ini hanya menghasilkan foto-foto dan pernyataan pers yang sifatnya tidak jelas, kita mungkin hanya akan menambah satu episode lagi dalam drama politik yang panjang ini. Selain itu, pertemuan ini juga dapat dilihat sebagai bentuk diplomasi politik yang cerdik dari kedua belah pihak. Bagi Prabowo, pertemuan ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin yang inklusif dan bersedia bekerja sama dengan siapapun. Bahkan dengan orang yang pernah menjadi lawan politiknya sekalipun. Ya toh? Bagi Megawati, ini adalah kesempatan untuk menegaskan bahwa PDI Perjuangan masih memiliki peran penting dalam politik nasional, bahkan ketika mereka tidak berada di posisi terdepan. Pada akhirnya, politik adalah soal harapan dan kekecewaan. Pertemuan Prabowo dan Megawati ini bisa jadi adalah salah satu momen penting dalam sejarah politik Indonesia, atau mungkin hanya akan menjadi catatan kaki dalam buku sejarah. Tapi satu hal yang pasti, kita semua akan menunggu dan menyaksikan apa yang terjadi, sambil berharap bahwa kali ini politik Indonesia bisa sedikit lebih baik dan bermanfaat.